sudah ada satu golok yaitu tersangka satu. Yang menurut tersangka satu, golok itu selalu ada di dalam mobil. Lanjut untuk adegan ketiga, pada saat tersangka satu dan tersangka dua menuju ke TKP yaitu PT SGR, di perjalanan bertemu dengan tersangka tiga, Pak Subedi, dan memberitahu untuk datang ke Bravo karena DO mau dimuat. Gitu ya. Pakai motor, Pak Bedi kasih motor satu. Pak Bedi sini, Pak Bedi. Tersangka satu dan dua kasih tahu Pak Bedi untuk menuju ke TKP atau TKP-nya, memberitahu bahwa DO sudah mau dimuat. Artis yang oke. Ya, lanjut. Tersangka tiga masih tetap di jalan belum sampai. Tersangka satu, tersangka dua dengan mengendarai kendaraan mobil menuju ke TKP. Terbalik arah keluar mobil. Sekian, bawa kami ke dua-duanya. Arah putar balik Mas ya, tapi ke TKP berapa Mas? Minggir li. Terus masih depan kantor sini. Depan kantor sini. Depan kantor sini. Sini. Udah cukup. Adegan keempat, sesampainya TSK 1 hingga 2 sampai kantor SGM, kemudian TSK 1 masuk ke kantor SGM dan ngambil DO, Bumdes. Turun mau dari mobil dulu. Posisi di sini Mas. Kakinya ini. Untuk sajam masih ditinggal di dalam mobil. Mobil. Posisinya kaki di atas, duduk kaki ini begitu. Mati kalau mau mobil. Berapa yang nonton? 239, 300. Ya, jadi setelah kedua tersangka itu turun, tujuannya adalah untuk mengambil PO secara paksa kepada PO Bumdes dengan korban kepada salah satu staf SGM. Ayo Nek, seperti apa kamu mengambil ini? Tutup pintunya. Kamu nih ibu baju hitam tuh. Isot, ke PO-nya. Ya itu adalah PO yang bukan PO para pelaku atau PO orang lain, dipaksa diambil sehingga tidak bisa melakukan pengembaraan. Ya. Rekan-rekan ada ini Pak, jangan ganggu jalur yang kemarin saya sampaikan tadi Pak. Tolong Pak. Nanti saya juga bedain sama pelaku siapa aslinya. Gitu. Tolong bisa dulu ya. Biarkan kami takut
Lanjut adegan selanjutnya yaitu tersangka 3 setelah dikasih tahu di perjalanan tadi oleh tersangka 1 tersangka 2 kemudian ambil golok di rumah dan berangkat ke kantor SDM dengan membawa golok yang dimasukkan ke pinggang. Tersangka 3 bawa motor, bawa golok 1 dari rumahnya. Iya di sana. Tersangka 3. Pada saat si tersangka 3 itu siapan goloknya. Nah di sana, goloknya selip, pegangin tangannya. Diselip. Jiminya minggir. Kamu yang minggir dong. Bro. Ya, Mas Res. Lanjut, setelah Pak Bedi ngambil golok dari rumahnya, kemudian ke kantor SGM dengan mengendari motor sambil membawa golok di pinggangnya. Datang ke SGM, kantor SGM, bawa ke SGM. Pelakunya jalan aja, motornya dorong aja dorong. Ini posisi tersangka 3 menyamperin rekan-rekan lainnya di kantor SGM. Sebelah kanan kok. Nah, itu Mas, terus. Nah, stop. Ayo Mas Res. Selanjutnya setelah tersangka 3 sampai di kantor, ketemu tersangka 1 tersangka 2. Kemudian tersangka 2 kembali ke warungnya dengan mengendari mobil tronton, ikut naik untuk mengambil satu sajam jadi samurai, dan kembali lagi dengan membawa satu samurai ikut naik tronton juga. Kasih samurai, setelah itu Perhatian. Ketemu dulu. Iya, berhenti. Ini rekan sendiri pada saat beliau mengatakan posisi kamar di TKP depan kantor pos SGM. Setelah tersangka 2 pulang ke rumah ambil samurai, kemudian samurai ditaruh di mobil TSK 1. Simpan. Ya, di Suki, di belakang. Bukan, belakang ke depan dulu aja. Belakang di belakang. Di belakang aja. Ingat ya? Ya, belakang aja. Oke, taruh samurai taruh aja. Nanti kan diambil lagi mau baca pola. Taruh aja. Ya, baik. Lanjut. Sudah kumpul 3 tersangka 1, 2, dan 3. Di tempat yang berbeda, saksi Erwin bertemu dengan tersangka 4, Kak Iksan, di perjalanan, dan saksi Erwin memberitahu kepada tersangka 4 bahwa PSK 1 akan ribut di PT SGM. Ketemu di jalan. Saksi Erwin sama tersangka 4 bertemu. Saksi Erwin memberitahu kepada tersangka 4 bahwa tersangka 1 akan ribut di PT SGM. Tersangka 4. Bawa motor di jalan. Ketemu di jalan, kasih motor. Iya. Di sini.
Ya, lanjut. Mas Erwin minggir. Selanjutnya tersangka 4 setelah dikasih tahu oleh saksi, selanjutnya pulang ke rumah dan mengambil sebilah golok dan berangkat ke PT SGM dengan mengirim motor dan membawa 1 golok. Oke, kita cut ke rumah. Sekarang pegang golok pakai motor. Taruh di mana? Taruh sini atau di sini? Nah, beliau udah pulang ke rumah, ngambil sajam dan ini arah ke SGM. G, mainkan G. Lihatkan itu sajamnya. Ya, lanjut terus. Lanjut langsung ke PT SGM, motor diparkir, kemudian golok disimpan di mobil tersangka 1. Motor itu kemana? Bang. Nah, di sini para rekan-rekan tersangka ngumpul depan kantor SGM. Nah, golok taruh di mobil tersangka 1, dikumpulin. Golok, tes sampah. Taruh di mobil, kumpulin. Taruh golok, taruh dulu. Ya, main. Nah, selamat kumpul bareng di teras. Selanjutnya datang saksi Wawan, saksi 5. Kumpul terus tersangka 5. Tersangka 6. 6 ya. Kalau tersangka 7 nanti. Ini para datang tanpa membawa sajam, datang karena tahu orang tuanya akan ribut. Sudah kumpul semua 6 tersangka. Gini. Ada yang duduk kan Kak? Ini berdiri semua kalian tuh, ada duduknya. Duduk aja duduk. Bukan berdiri kalian. Saya tahu ada tersangka. Duduk. Udah kriung gimana tadi? Nah, saya tahu, ada musik. Tangkap aja dulu ya. Nah, di sini para rekan-rekan ini pada kumpul. Masuk kiri sama Hasan Basri. Sini. Yang stop. SGM, security. Mana? Nah, selanjutnya setelah 6 tersangka, 3 saksi kumpul dengan tersangka, mereka ngobrol-ngobrol sambil menunggu kedatangan para korban. Untuk duduk. Kemudian si tersangka 4, Kang Isan sudah di sini. Kang Isan sudah di sini. Siapa untuk korban? Siapa untuk korban? Siapa Pak? Korban di sini. Korban di sini semua. Di sini masuk situ korbannya. 3 orang, Saprudin, Khairul, Ruslan. Saksi 1, 2. Salah 1. Habis ini. Lanjut. Adegan selanjutnya sekitar jam 14.30 atau setengah 3 sore datang korban 1, saksi 1 sama saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan. Yang di belakangnya terlihat korban 2. Di belakangnya lagi jarak 40 meter dari TKP 1 terlihat korban 3.
Ya, kita anggap ini jarak kurang lebih 40 meter ya. Padahal ternyata bukan 40 meter sebenarnya. Kita karena terlalu jauh udah. Segini aja motornya. Biar bisa ngambil shot fotonya. Naikin motornya. Naikin motornya, biar ambil foto dulu. Ambil motornya, naik. Effendi, datang meneruskan barang kami digabung sama ini 3. Duduk. Nah, semua kan dia. Maju pet maju, enggak ke foto, terlalu jauh. Enggak, ini untuk pesan. Saksi satu turun, gabung sama ini. Ya, datang, nah, gabung 3. Nah, udah. Oke. Bentar Mas Red. Bang. Dari sana tuh. Modal. Lapangan itu ya. Kalau lokator ya. Iya. Orang jadi bingung lagi apa? Oke ya, bentar. Rekat dulu. Korban 3 mundur sampai di posisi TKP 3. Standby aja. Sebenarnya emang kalau di TKP sebenarnya tuh rada jauh karena kita biar kepantau tutup. Lanjut untuk korban 1 bersama dengan saksi 1 dan saksi 2 berjalan menghampiri rombongan tersangka yang ada di teras kantor CM. Korban 1 paling depan. Saksi 1 dan 2 di belakangnya lalu melihat dan dengan tujuan untuk konfirmasi kenapa DO diminta atau jalan diminta oleh para tersangka. Kemudian yang paling terdekat oleh korban 1 yaitu tersangka 4 yang duduk paling dekat. Samping menanyakan Jadi komunikasi di sini. komunikasi. Nah, tiba-tiba selanjutnya tersangka 4 langsung memukul korban 1. Jalan terus. Kalau gini aja komunikasi dulu, habis itu baru. Ya. Komunikasi lalu memukul. Di sini komunikasi kenapa kok POC di sini di sini. Awas oke. Gitu. Ini yang dibantainya nih mereka. Ya, kemudian tiba-tiba tersangka 4 langsung memukul korban 1. Ya, langsung. Tersangka 4 mukul korban 1. Nah, kamu mukul apa San? Nah, itu mukul. Oke. San, waktu dipukul korbannya diem atau udah berbicara? Hah? Oke. Ya, lanjut terus. Sudah. Setelah para tersangka yang lain, kemudian tersangka 4 mukul korban 1, kemudian tersangka 1, tersangka 2 dan tersangka 3, tersangka 1, tersangka 2 ngambil golok yang sudah disimpan di mobil. Sini Ki. Tersangka 1, tersangka 2 sama diikuti dengan tersangka 4. Tersangka 4. Nah, sini arahkan dia. Nah, Ambil golok. oh di depan. Mas Riz. Nah, siapa lagi? Ada 3, tersangka 1, 2, 4. Sebutin namanya, Gini. sebutin namanya. Ini kan golokan ini. Sini cara ngambil sini lihat semua betul. Itu namanya Rip, namanya taruh di punggungnya Rip. Nah, di punggungnya.
Begitu ada yang dipukul, jadi rekan-rekan tersangka yang lainnya langsung dia menuju mobil untuk ngambil sajamnya masing-masing yang sudah disiapkan. Oh iya benar. Oke, lanjut. Belum dua masing-masing. Korban dan saksi 1, saksi 2 masih di posisi yang sama pada saat dipukul oleh tersangka 4. Kemudian tersangka 1 langsung membacok ke arah leher korban 1 lalu ditangkis dengan menggunakan kiri. Ini ada di belakangnya, sambil lari, arah lari. Lihatin. Tapi lihat ke belakang, arah lari, nah, arah lari tapi lihat ke belakang. Bisa. Gini, lihat belakang. Lihat belakang. Lagi, tangkis. Ya. Ya, saya tenggelam ya. Sambil lari, Lihat ke belakang. Saksi 1, 2 satu lari lihat ke belakang. ini sutradara. Nasruddin, aku sampai bacok. Dia pusing nyala, jatuh gimana? Gak jatuh dia. Udah? Ya, lanjut Mas. Lanjut, kemudian tersangka 1 karena di belakang terlihat korban 2, kemudian mengejar sambil mengejar saksi 1, saksi 2 berpapasan untuk si korban 1 kemudian dikeroyok oleh 4. Nah, ini dulu Pak, peragakan dulu Pak. Setelah bacok kemudian langsung tersangka 1 dan tersangka 2 sampai dengan tersangka 6 langsung keroyok ke korban 1. Langsung keroyok sini, puterin. Apa yang kalian lakukan? Mereka. Jangan. Satu gerak dulu, muterin dulu. Muter dulu muter sama. Terjatuh nggak dia? Coba mana yang dibacok? Coba. Nah, dalam kekerasan bersama-sama kepada korban 1, korban 1 untuk tersangka Pak Safiuddin dengan menggunakan samurai membacok kaki kiri depan sebanyak 2 kali. Ya, Pak Safi kaki depan kiri bacok 2 kali. Nah, kamu merasa bacoknya kaki depan apa belakang apa kiri? Depan kiri. Gitu. Itu tersangka dengan samurai. Itu yang belakang, itu Belum. mikir dulu. Nah, nanti ini. Ini udah ditutup dulu. Soalnya satu gitu. Yang belakang di sini. Cuma nanti orangnya satu. Gambar satu. Lanjut, setelah tersangka 2 membacok sebanyak 2 kali, kemudian tersangka 4 membacok punggung 3 kali. Kamu baca apanya? Pak. Bisa. Ya iya, kamu tuh 4 kali doang. Yang mana? Oke ya, setelah dia rekan-rekan kekerasan, posisi kamu berdiri dong. Dia jatuhnya kemana nih kepalanya? Pada kemana jatuhnya? Kepalanya jatuhnya kemana nih? Kepalanya ke sono. Korbannya jatuhin. Posisi tengkurap atau orang tak? Tengkurap ya. Gitu ya. Oke. Biar jelas. Nah, selanjutnya peran bersama-sama sama tapi Secara bersama-sama, jadi ada kekerasan, korban terjatuh. tadi baca punggung. Oke, siapa ini? Maaf. Udah. Ini bareng-bareng kejadian itu, cuma kita adegan satu. selanjutnya tersangka Wawan memukul 3 kali ke arah leher. Bangun. Korban bangun. Dengan alas alias Wawan memukul leher 3 kali. Kamu seakan-akan memukul. Ya ini bapaknya.
Nah ini bapaknya asalkan memukul, ini mukul leher. Udah lagi. Lanjut, kemudian tersangka Kamal memukul korban 1 3 kali di bagian kepala. Pukul apa kamu? Satu lah, semuanya pukul. Satu nggak dia? Bukan gini, itu kan kamu gini, set. Kamu pukul pas gimana? Nonyok ke pipinya. Mundur gini, mundur gini. Jangan aku, jangan aku. Oh yang mana mundur? Kejadian ini bersama-sama sama adegan tersangka. Sama-sama semua kita lakukan masing-masing. Ya, lanjut. Nah, lanjut masih di tempat di sini. Kemudian tersangka 1 di sini mengejar si Ruslan. Sementara duduk dulu. Sama Effendi ke arah almarhum. Ini mengejar si Ruslan sama Effendi. Kalau haus ngomong ya. Ruslan kepalanya noleh ke belakang. Nah, lebih lihat. saksi yang lihat langsung. Posisi orang lari gimana sih? Ya main gitu. Itunya angkat. Samurai X. Samurai X. Diceritain semua samurai. Ini mana ada ini. Nyimak tapi sinyalnya rusak sama. Ya, lanjut. Ya, masih di TKP yang 1 pada saat tersangka 1 mengejar si Ruslan. Di sini korban 1 akan lari, kemudian TSK 3 membacok kaki kanan dari belakang. Ya, yang pakai sabun. Ya, yang tadi, seakan-akan masih berhubung lagi, berdiri ke posisi tadi. Korban, seakan-akan melari, dibacok. Yang mana kaki sebelah mana? Kanan, dari belakang dibacok. Tempelin. Terjadi di Gunung Negara. Inilah salah satu rekonstruksi yang dilakukan oleh para tersangka Lanjut, Iwan. yang berada di Belakangnya. bulan Februari kemarin. Bukan tersangka 2, Pak Bedi. Ini bacoknya tadi udah. Pak Bedi bacok. Belum, tadi Pak Bedi. Pak Bedi sekarang bacok kaki dari belakang, kaki kanan. Nah, Pelakunya ada 7 orang. Korban 3. nah kemudian korban Norusidi lari lanjut. Di sini tersangka 1 berpapasan dengan korban 2, Harun Anwar.
Posisi Ruslan Effendi di belakangnya sambil melihat. Kemudian tersangka 1 Nasruddin bertemu sama korban 2 pada saat mau ngejar Ruslan sama Effendi dengan jarak dari TKP 1 TKP 2 kurang lebih 5-8 meter. Kemudian tersangka 1 membacok korban 2 Khairul sebanyak 4 kali, di bagian punggung 1 kali, di bagian dada kanan 1 kali, di bagian leher kiri 1 kali, dan di lengan kanan 1 kali. Betul gitu Mas Nas, praktekin. Yang mana dulu? Yang bacok yang mana dulu? Oke, stop, foto dulu. Tadi dipilah-pilah. Diikuti Kang Isan ke sini, merapat ke sini. Kamal merapat sini di belakangnya. Ini pas bacok pertama kali Pak Nas ya. Dari sini gitu biar terang Mas. Ya. Ini 4 kali bacokan, tersangka 1 ke korban 2 4 kali bacokan di dada, di leher kiri ke arah dada, kemudian di dada kanan ke arah ketiak. Satu dulu. Ini nyusul yang pertama ini yang bacok mana dulu? Satu dulu. Oke, Ge. Nah, yang kedua bacok mana lagi? Oke, setelah kamu baca dada, dia posisinya terjatuh Bapak. Masih berdiri. Dada berjelasan lagi, dekat ini. Kan biar sorry, Mas. Pas yang kedua Pak Najib, baca yang kedua dada. Oke, ya yang ketiga yang mana lagi baca? Oke, belakang. Jatuh nggak dia? Belum. Dari sini. Belum kan? Jauh Yang ketiga, yang keempat, yang mana? Situ, jatuh nggak dia? Masih berdiri juga? Yang keempat, apa ini namanya? Tusuk ya, tusuk. Ini benar. Orang 28 yang mana? 35. Iya. Ya lanjut. Selanjutnya tersangka 1 masih mengejar saksi Ruslan dan Effendi ke arah korban 3. Ruslan. Karena emang yang dikejar tuh kalian. Depan sini. Kang, setelah dibaca itu dia masih berdiri atau jatuh jamnya? Udah ngejar itu tinggalin, Pak. Ini nanti peran. Iya, nanti peran berikutnya ini. Peran berikutnya. Ayo main Mas Res. Ini
posisi ngejar. Mas Roy, yang itu. Selanjutnya diikutin tersangka 4 sama tersangka 5 ke korban 2. Tersangka 4 membacok 1 kali bagian lengan di atas. Tersangka 4 membacok sebanyak 1 kali di lengan kiri atas. Bacok yang mana sampean? Nah, jelasin. Lengan kanan atas. Lu mukul yang sebelah mana? Nah, situ. Agak maju dikit, Bro. Bentar dulu Mas Res. Oke, Nah, selanjutnya diikutin. Bentar. Setelah kalian bacok sama mukul, posisi dia terjatuh atau masih tetap berdiri? Gak mungkin dia kalau main masih berdiri. Hah? Jatuhnya kepala di mana? Sana atau sini? Terus apa yang Bapak lakukan lagi? Kamal mukul pada saat masih berdiri, apa jatuh? Masih berdiri, Pak. Kamal. Setelah ini bacok sekali, Kamal juga mukul. Udah. Oke, lanjut untuk tersangka 1. Terjatuh dia. Udah tepar. Tukar pajak panas. Nah, ini akibat kekerasan dipukul sama pembacokan sehingga korban terjatuh. Ya, oke. Setelah itu Lanjut tersangka 1 mengejar tersangka 2 berpapasan sama korban 3 mengendarai motor ke arah TKP dan akan putar balik dari arah berlawanan ketemu dengan tersangka 7. ngejar kan? Masa putar balik, motor dari arah berlawanan depan dihalau oleh tersangka 7 dan ditabrak. Putar balik nih ceritanya. Gimana? Oh ada depan. Oh ada depan, ada kepo. Yang seharusnya tersangka ini dia jalurnya kanan, tapi karena biar menghadang dia ngambil kiri. Dia hadang lah ini. Stop. Oke, stop. Oke, mainkan Ki. Jauh banget. Nah, gitu saya suka kalau aktifnya. Oke. Mas Ari. Oh udah lewat. Oke. Berarti bentar. Kalian dapatkan di sini nih, Ruslan nih Mas Reza. Ke belakang, udah lewat, ke belakang. Besok sama yang saksi Ruslan ya. Lagi dari sini kita Ngejar. Posisi ngejar di sini. Nah, di belakangnya ngejar. Dikejar ya, terbalik. Mau kabur. Jangan gitu jalannya. Mas. Ini nih. Besok semua Ki, biar kenal lagi. Oke, ya. Belum. 7, Mas Agil angkat dikit yang 7. Oh, namanya. Saksinya kenain dia. Ya, Lanjut, Ambruk akibat tabrak, kemudian korban 3 terjatuh bersama motor-motornya. Nah ini akibat diadu pukul sama tersangka juga korban terjatuh. Masih gimana? Oh tergeletak. Kaos. Ini bertahan deh, lihat ke belakang deh. Bertahan saksi. Agak sini aja deh. Agak sini biar kena tusuknya. Oh buku.
Ya, terus. Akibat korban 3 terjatuh, selanjutnya tersangka 1 berusaha membacok leher korban 3, namun ditangkis dengan menggunakan tangan kanan. Duduk. Bacok arah leher, tangkis pakai tangan kanan. Apa yang kamu bacok? Leher tapi Apa di tangan? Itu yang mana kamu bacok? Oh, itu dulu tangan. Di tangan sama tangan. Nah. Lihat nggak? Jadi mau dibacok kemudian nanti pakai tangan kanan gitu. Nanti bacok kepala kiri dulu. 1, 2, ya. Nah, yang kedua setelah bacok leher tangkis kanan, kemudian bacok kepala kiri. Betul, bacok kepala. Oke, yang mana praktekin? Kanan kiri, sebelah kiri, bukannya sebelah kiri. Nah, Yang mana? Yang mana? Coba praktekin. bukannya sebelah kiri. Nah, stop. Ambil lagi. Namanya bacok kan sabut sana sabut sini ya. Nah, yang inilah yang kalian ingat. Kepala. Oke, lanjut. Nah, kemudian korban 3 berusaha untuk melarikan diri dengan cara menendang kaki tersangka 1. Kita dah. Tempelin aja. Jangan kita dak bener. Nah. Ya. Lanjut setelah tersangka ditendang, kemudian korban 3 naik mobil naik tronton dari atas keluar untuk kabur. Kemudian tersangka 1 meninggalkan korban ke arah TKP dan terlihat oleh saksi Suryadi melihat dari sini. Suryadi, bantu Gil, mana Suryadi Gil? Bentar, stop. Ini kan posisi kabur nih. Udah mau kabur naik truk? Kayak posisi lari dulu. Suryadi. Bro, bentar, ambil foto dulu. Posisinya waktu belum kabur. Yang biar terlihat. Suryadi dengan depannya dengan menggunakan motor melihat Saksi. korban mau naik mobil kemudian ditinggalin oleh tersangka 1. Balik arah balik kan? Ya. Tonton ya. Lihat saksi. Terus lanjut. Pak Suryadi dengan motor ke arah naik melihat korban 3 dengan keadaan terluka naik tronton dan terlihat tersangka 1 arah balik dengan menenteng golok. Siap dah. Itu halus ya nih. Banyak di online, Bang. Mana sih? Ya, lanjut. Saudaranya ada yang Kemudian korban 3 naik tronton hilang dari TKP. Untuk korban 2 kemudian tadi berusaha lari ke arah turun ke bawah, hilang dari TKP 1. Tinggal tersisa korban 2 tergeletak. Korban 2 geletak. Nah, tergeletak. Kemudian tersangka 1 mengajak semua tersangka untuk naik mobil kabur dari TKP dengan membawa golok 4. Tersangka 1 kumpul naik mobil semua. Oh di situ ya. Kemudian ini tersangka yang lain masuk mobil kecuali Kamal sama Pak Hasuni. Nah, ini masih getak. Ini Kamal pergi bawa motor, Pak Ihsan naik mobil. Pak Ihsan naik mobil. Iwan Fals naik mobil. Pak Bedi naik mobil. Yang bawa Sarul mobilnya. Kemudian datang Sahrul. Oke, diambil fotonya Ki. Pada saat para tersangka naik mobil setelah melakukan perbuatan kekerasan itu, mereka naik mobil di close dulu. Sahrul, Bang. Dulu, bawa motor sini loh. Yang lain udah masuk mobil kecuali Kamal, Hasuni,
Nanas, yang lain masuk mobil. Harus motor. Belum, ini baru pada masuk mobil dulu. Sahrul mau datang. Ya, di shot pas masuk mobilnya Mas Reis, nanti yang bawa kemudinya si Sarul di shot lagi. Lanjut. Datang saksi Sahrul dengan menggunakan motor melewati korban 2 yang sudah tergeletak. Dia bantu dia. Motor ya, Sahrul ya, motor ya. Pada saat Sahrul datang melewati almarhum, Sahrul melihat korban tergeletak. Ya. Kamu naikin dulu motornya dulu. Dinaikin, setelah itu dia arah ke mobil, dia yang mengemudi di mobilnya di shot lagi. Selanjutnya tersangka 1 melihat Sahrul datang dan meminta tolong untuk mengemudikan mobilnya. Sahrul minta kasih kunci. Nanas, gimana kunci mobil? Bawa mobil. Nah, tersangka 1 menyuruh Sahrul untuk mengendarai mobil. Masuk bro, mobil. Udah gitu. Lanjut, sedangkan tersangka 7 sama tersangka 6 pergi ke TKP pakai motor. Ya, naik motor. Suni sama Kamal pergi ke TKP naik motor masing-masing. Suruh motor berapa itu? Masih dulu, motor berapa? Di tengah aja. Boncengan. Lagi rep. Udah duluan. Kamal udah duluan. Kamal jauh di depannya, udah duluan. Oh, gitu.
Men. Supir mobil. Ya, ke arah kanan, mobil supir ke arah. Kamalnya sini, pakai motor di sini. Kalau Pak Hasbuni dia langsung pulang. Kamal udah lewat. Jadi setelah para pelaku ini melakukan kekerasan, untuk saudara Hasbuni dia langsung pulang. Untuk Kamal, untuk motor ditinggal di perempatan kemudian bergabung dengan tersangka lainnya di mobil. Naik ya. Nah, sini lewat, lewatin. Naik. Jonas naik. Goloknya taruh dipegang terus, goloknya nggak ditaruh, pegang terus. Khawatir ada yang ngejar, balas dendam. Taruh. Sini, cobain. Foto dulu. Nah, di sini ada 5 tersangka, 1 saksi pergi melewati TKP dengan membawa 4 golok masih di dalam mobil. Terlihat di sini ada Pak Hasbuni. Pak Hasbuni mana depannya? Motor di depannya, arah pulang. Jadi ringan, depan belakang. Depannya. Depannya lah. Sebentar lagi. Belum Mau kabur. Panas masuk. Tutup pintu. Asap lagi. Sesampainya Sahrul nyupirin 5 tersangka sampai di perapatan dengan jarak kurang lebih ada 100 meter dari TKP. Kemudian Kamal disuruh naik oleh bapaknya tersangka 3, Pak Pedi, suruh naik ikut gabung. Kamal ikut naik. Pas buka pintu untuk masuk mobilnya jadi setia. Lanjut, setelah 6 tersangka masuk mobil disopirin oleh saksi, yaitu menuju ke Serang untuk nyari perlindungan. Ya, mungkin adegan hanya sampai sini aja. Jadi mereka 6 tersangka, 1 saksi, mereka bersama-sama ke arah Serang untuk nyari perlindungan. Demikian. Ya.